warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI, serta Ibu Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Bu Dr. Haja Nurjana Johantini, Bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan Pusat Muhammadiyah dan pimpinan Pusat Aisyah, para narasumber kita pada pengajian umum malam hari ini. Bersama kita ada Ustadz Fathur Rahman Kamal, juga Ustadz Hamim Ilyas dan Ustadz Agung Danarto. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemirsa TV-mu, dan seluruh jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukurillah, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman Islam dan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita sekalian dipertemukan di pengajian umum ini dalam keadaan yang tetap sejahtera, dan mudah-mudahan pengajian kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah, saya menyampaikan terima kasih kepada para narasumber kita, ustadz kita, yang memang secara khusus nanti kita akan meminta untuk mengkaji dan membahas beberapa isu krusial yang sekarang ini mungkin masih menjadi tanda tanya bagi para jamaah sekalian. Kami nanti memohon kepada Ustadz Fathur Rahman untuk menjelaskan tentang fatwa-fatwa para ulama dunia tentang masjid dan mungkin tentang penutupan masjid yang kali ini mungkin cukup ramai menjadi bagian dari diskusi kita. Kemudian Ustadz Hamim Ilyas akan menjelaskan tentang bagaimana panduan PP Muhammadiyah tentang ibadah Idul Adha. Walaupun sudah ada edaran dan sudah kita sampaikan, tapi sepertinya belum semuanya membaca dan memahami dengan baik. Dan kemudian Ustadz Agung Danarto nanti secara khusus akan membahas hadis-hadis dhaif yang banyak berkembang dan banyak berseliweran di berbagai media sosial, terutama sejak pandemi COVID-19 ini. Tema ini sekali lagi sengaja kita angkat karena memang kami ingin memberikan pemahaman dan penjelasan kepada para pemirsa dan jamaah pengajian tentang bagaimana kita beragama dan bagaimana pandangan keagamaan Muhammadiyah. Kalau kita kemudian melihat berbagai survei mengenai bagaimana masyarakat menggunakan media sosial dan bagaimana informasi-informasi yang berkembang di berbagai media sosial itu memang menjadi bagian dari catatan tersendiri di PP Muhammadiyah. Sekarang ini kita hidup dalam era yang serba terbuka, terutama dengan internet sebagai salah satu dari media yang memungkinkan kita terkoneksi satu dengan yang lain. Tapi survei Microsoft beberapa waktu yang lalu memang cukup mengagetkan kita ketika ternyata dilihat dari sisi akhlak dan keadaban, Indonesia ini termasuk salah satu dari negara yang paling rendah tingkat keadabannya dalam menggunakan media sosial. Dalam konteks yang berkaitan dengan agama, kita melihat juga terjadinya berbagai informasi hoax dan juga disinformasi yang kadang-kadang memang itu cukup menyita waktu kita sekalian untuk bagaimana bisa memberikan pemahaman dan penjelasan yang sebagaimana mestinya. Era sekarang yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi itu ternyata memang tidak menjadikan manusia itu semakin cerdas.
tidak menjadikan manusia itu semakin arif. Ada bukunya Franklin Furr, judulnya World Without Mind. Kalau diterjemahkan secara sederhana berarti dunia tanpa otak. Kalau diterjemahkan secara bebas mungkin ya dunia di mana manusia itu semakin bodoh justru ketika teknologi itu ada dalam genggaman tangan. Dan fenomena ini juga memang menjadi persoalan tersendiri ketika kita juga melihat kecenderungan umat termasuk di kalangan warga persyarikatan yang lebih memilih mengikuti informasi-informasi yang secara ilmiah maupun secara diniyah tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan kemudian kalau kita kaitkan itu dengan buku yang lain, judul The Death of Expertise, itu matinya kepakaran. Di situ dijelaskan bagaimana sekarang ini manusia semuanya itu merasa bisa, manusia kadang-kadang merasa semuanya tahu, padahal dia sesungguhnya tidak tahu. Karena itu saya jadi teringat peringatan Nabi yang kalau kita baca di dalam beberapa kitab hadis itu dikelompokkan ke dalam ciri-ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Misalnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, yang di situ dijelaskan bagaimana Rasulullah menjelaskan tanda-tanda kiamat itu. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqa 'aliman ittakhadhan nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu." Saya kira hadis ini mungkin penjelasannya ada di buku World Without Mind itu, dan juga di buku The Death of Expertise, di mana Rasulullah mengingatkan kita bahwa Allah itu tidak mencabut ilmu begitu saja dari tangan pemiliknya, tetapi mencabut ilmu itu dengan wafatnya para ulama. Sehingga ketika manusia itu tidak lagi menemukan orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, mereka kemudian mengangkat manusia-manusia yang bodoh, manusia yang tidak berilmu itu sebagai pemimpin. Dan pemimpin yang tidak berilmu itu kemudian ditanya banyak hal, dan karena dia merasa tahu, maka dia juga menjawab pertanyaan itu. Fa'aftau bi ghairi ilmin, dia memberikan fatwa tanpa ilmu. Dan kalau itu terjadi, maka sebagaimana sabda Nabi, fadallu wa adallu. Orang itu sendiri tersesat dan menyesatkan orang yang lainnya. Nah, persoalan ini memang menjadi penting. Karena kadang-kadang di internal kita di persyarikatan ada sebagian masyarakat yang lebih memilih mengikuti fatwa individu, atau di kalangan para ustadz sering menyebut dengan fatwa Google gitu, atau fatwa Facebook, daripada fatwa majelis tarjih atau majelis ulama dan lembaga-lembaga yang punya otoritas kuat dalam memberikan fatwa. Sementara kita juga diingatkan oleh Al-Quran untuk jangan mengikuti sesuatu yang tidak memiliki ilmu tentang sesuatu itu. Di dalam surat Al-Isra ayat 36, Allah mengingatkan kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak mengerti mengenai sesuatu itu. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu semuanya masing-masing nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu daripada kita mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu, atau kemudian merasa tahu padahal tidak tahu, dua kali Quran mengingatkan kita untuk senantiasa bertanya kepada orang yang berilmu. Di dalam surah An-Nahl ayat 43 dan surah Al-Anbiya ayat yang ke-7, Allah memerintahkan kita untuk bertanya kepada orang yang berilmu kalau kita tidak mengerti mengenai sesuatu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak mengerti mengenai sesuatu. Dalam bahasa Jogjanya itu ojo keminter. Nek ora pinter iki ojo keminter. Kira-kira begitu.
Nek ora becus aja kementus, kira-kira begitu. Nek ora becus aja kementus. Karena itu maka fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, ini kecenderungan yang pertama. Kecenderungan yang kedua juga ada berbagai kalangan yang di dalam beragama ini merasa sempurna kalau beragama itu berat gitu. Sudah diberi rukhsah, diberi keringanan, tidak mau. Diberi rukhsah nggak mau, malah bikinnya rusuh. Rukhsah nggak mau, maunya rusuh. Padahal Quran mengingatkan kita, ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah itu tidak menghendaki dan tidak menjadikan bagimu kesulitan di dalam kamu itu beragama. Itu paling tidak disebutkan 2 kali di dalam Al-Quran. Saya menemukannya di dalam surah Al-Maidah ayat 6 dan juga di dalam surah Al-Hajj ayat 78. Di dalam surah Al-Baqarah yang kaitannya dengan puasa juga disebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bagimu dalam beragama dan tidak menghendaki kesulitan bagimu dalam beragama. Diberi kemudahan, cari yang susah. Dan seakan-akan kalau beragama itu tidak susah, itu merasa beragamanya tidak sempurna. Nah, nanti bagaimana dan bagaimananya para ustadz yang akan menjawab, karena saya tidak termasuk ahlu dzikr. Saya tidak termasuk ahli hadis. Yang ahli hadis itu Pak Ustadz Agung yang ahli hadis. Nah, karena itu maka menutup pengantar saya ini, saya mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, yang intinya Rasulullah mengingatkan kita untuk tidak berlebih-lebihan di dalam beragama. Inna dina yusr wala yushadda hadaddin ahad. Jadi agama itu mudah, dan karena itu maka agama itu mudah, maka jangan mempersulit karena nanti dia akan dikalahkan oleh agama. Karena itu maka hendaknya di dalam kamu beragama itu, kamu kerjakan agama itu menurut mestinya. Jadi kerjakanlah syariat itu menurut mestinya, kemudian kita hendaknya senantiasa gembira, senantiasa melaksanakan agama itu dengan senang. Jangan merasa kalau susah itu justru itu agama yang baik. Kalau gembira merasa agama kok seneng-seneng kayak nggak serius gitu. Padahal Nabi ngajak kita beragama itu dengan gembira. Kemudian wasta'inu, hendaknya kamu juga senantiasa meminta tolong kepada Allah. Dan kemudian kita ini di dalam beragama itu sekali lagi jangan mencari susah karena kita diberikan kemudahan-kemudahan dalam beragama. Jangan berlebih-lebihan, bahkan kadang-kadang untuk berlebih-lebihan itu malah kita menciptakan mengarang-arang sesuatu yang tidak ada tuntunannya di dalam syariat. Oleh karena itulah maka pada pengajian malam hari ini nanti akan dibahas bagaimana kita beridul adha pada masa pandemi. Walaupun sekali lagi ini sudah tahun yang kedua kita beridul adha pada masa pandemi, tapi sepertinya memang masih perlu ada penjelasan-penjelasan yang lebih meyakinkan dari para ulama, para ustadz yang memang memiliki ilmu dan memiliki otoritas untuk menjelaskan itu kepada para jamaah sekalian. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada para narasumber, juga terima kasih kepada TV-mu, terima kasih juga kepada UAD, dan terima kasih kepada UM Purwokerto yang tadi koriknya juga sudah membacakan ayat-ayat Al-Quran pada pengajian malam hari ini. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengajian pada malam hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.